daripada Zanashahla, Zafiratul Azkiya 8G, dan Afnan Faiza 8H. Barangkali kita tidak salat untuk menghemat waktu. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam. Langsung kepada inti pertanyaan. Apa amalan atau ibadah yang khusus dilakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Dua pertanyaan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab bulan yang ke-7, Sya'ban bulan yang ke-8, Ramadan bulan yang ke-9 dalam urutan kalender atau tahun Hijriah. Ya, sedikit Nabi sampaikan dan diberitahukan kepada kita, terutama murid-murid, yang memberi nama bulan-bulan Hijriah itu atau bulan-bulan kalender Hijriah itu bukan Nabi SAW, tapi adalah nenek-nenek moyang bangsa Arab. Mereka memberi nama bulan-bulan disesuaikan terkadang dengan situasi, kondisi atau peristiwa dan kejadian yang sedang mereka alami. Lalu mereka kasihlah nama bulan di saat itu dengan cocok dengan situasi, kondisi, peristiwa, kejadian tertentu. Seperti bulan Ramadan. Ketika nenek moyang orang-orang Arab di zaman dahulu akan memberi nama bulan yang ke-9, rupanya di saat itu masa-masa di mana panasnya luar biasa, seakan membakar dan memanggang segala sesuatunya. Ramda atau Ramidah. Karena saking panasnya, dan memang itulah situasi dan suasana di Arab Saudi. Negara mereka lah negara gurun. Terkadang orang bisa memasak telur di atas batu, dipecahkan telur langsung, jadi tak di atas batu yang panas sudah masak dia. Habis ini pernah mengalami masa-masa itu di sana. Ketika itu suhu mencapai 55 derajat Celcius, luar biasa. Apalagi zaman dulu tidak ada AC, kipas. Jadi ketika suasana panas luar biasa di Bukit Tinggi sekitaran 22-an lebih atau kurang, di sana bisa melebihi 55 ke atas. Panas membakar itu dinamakan dengan Ramidah atau Ramda. Kemudian mereka kasih saja nama di bulan ke-9 itu setelah Sya'ban, Ramadan. Artinya panas membakar. Jadi mereka mengasih nama-nama itu ya terkadang melihat apa suasananya, peristiwanya, kejadiannya, atau apa yang mereka alami. Begitu juga Rajab. Nah, yang ditanyakan kan Rajab. Jadi sedikit lebih jelaskan ini. Rajab bulan yang ke-7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab ke-7. Rajaba artinya memuliakan, membesarkan atau mengagungkan. Rajaba maknanya memuliakan, membesarkan, menghormati, mengagungkan. Mereka-mereka ini dulu membesarkan, mengagungkan, menghormati, memuliakan bulan yang ke-7. Sampai-sampai perang dihentikan. Busur-busur panah digantungkan, anak-anak panah dimasukkan ke tempatnya, mereka letakkan. Mereka menghentikan segala sesuatunya sampai-sampai begitu, karena sudah masuk bulan Rajab. Kenapa mereka mengagungkan atau membesarkan, memuliakan, menghormati bulan Rajab? Karena mereka ingin meramaikan, memakmurkan Ka'bah atau Masjidil Haram untuk umrah. Umrah maknanya ziarah. Mereka ingin meramaikan, memakmurkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Dan begitulah orang-orang Arab itu di sekitar sekeliling ramai-ramai datang ke Makkah, dan mereka meramaikan Makkah itu 2 kali setahun, Rajab dan bulan Zulhijjah. Diawali dengan Zulqa'dah. Itu makna Zulqa'dah namanya, di kita namanya Zulqa'dah. Zulqa'dah, Qa'dah duduk. Orang yang duduk tidak bergerak, tidak kemana-mana, ya Zulqa'dah. Kenapa mereka duduk? Ya, mereka tidak melaksanakan aktivitas. Lalu kenapa mereka bersiap-siap melakukan sesuatu untuk menyambut kedatangan sesuatu? Apa itu? Haji. Ini kalau antum dengar ini, kadang-kadang tidak didapat ini di bangku sekolah atau di pengajian. Andaikan ada guru menyampaikan, kadang-kadang kita tidak datang. Atau di pengajian-pengajian kadang-kadang kok ada disampaikan, kita tidak juga hadir. Nah, maka kesempatan ini dengarkan. Karena ini penjelasan kita ramu, kita baca, kita himpun dari berbagai macam bahan bacaan. Ini sedikit habis sampaikan kepada murid-murid ini, juga sindiran halus kepada kita yang tidak murid. Kenapa kita lebih penting mendengar daripada membaca? Karena kita membaca baru kita menghimpun satu buku. Tapi kalau kita mendengarkan seorang guru yang alim, guru yang rasikh, atau yang faqih dia. Faqih orang yang paham, rasih orang yang mendalam ilmunya, alim orang yang tahu. Dia telah menghimpun berbagai macam kitab-kitab, menulis, mendengar. Dia telah berguru kepada banyak orang. Kemudian dia himpunkan semuanya itu, dia buat ringkasannya, dicurahkannya kepada kita. Yang kitab bisa jadi belum tahu, belum tentu tahu, atau belum tentu kita bisa melaksanakannya. Makanya Al-Quran menunjukkan dengan as-sam'a daripada al-basar. Alladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absar. Apa yang disebut dulu? Telinga. Baru penglihatan. Penglihatan gunanya untuk melihat. Salah satu yang dilihat adalah buku atau tulisan. Telinga adalah
mendengar. Salah satu dengar adalah itu uraian guru. Jadi salah satu adab di majlis taklim, di majlis seorang alim, seorang guru adalah kita menyimak dan melihat, bukan mencatat. Mencatat itu apa yang kita pahami, catatlah. Yang tidak paham, tidak apa catat. Itu apa dicatat, tidak paham. Dan catatan itu penting. Tapi lebih penting kita menyimak. Jadi makanya Abi jelaskan ini kepada yang macam-macam ini. Yang tidur, yang aneh, yang pakainya, yang pecinya masih seperti ini. Atau yang risih berpeci. Karena kepalanya bagus, rambutnya bagus, seperti Abi ini. Faham tu? Faham tu? Adab pertama di majlis guru, di majlis orang alim adalah duduk dengan beradab, memasang telinga. Arti memasang telinga itu adalah untuk menyimak. Menyimak itu bahasa Arab simak namanya. Apa? Simak namanya. Sin mimnya panjang, ini simak. Bahkan kita bukan hanya sudah menyimak, tapi kita istimak, betul-betul sungguh-sungguh untuk mendengar. Ini yang kurang sekarang. Jadi Abi akan fokus menjawab ini sementara dulu. Mana yang patut disampaikan sesuai dengan situasi kondisi disampaikan sekarang. Adab belajar, adab kepada guru tu yang sekarang di mana-mana sekolah, bahkan orang-orang sekarang sudah entah di program atau apa namanya, melecehkan, memandang rendah guru. Sampai detik ini seorang guru di Indonesia belum bisa dibebaskan, masih diponis, belum bisa bebas, hanya gara-gara memegang kepala murid. Dikasih pula denda, sekian orang demo belum digubris. Begitu benar hakikat guru sekarang. Dan bagaimana berlantas angannya murid-murid. Makanya kita sekarang sendiri menunjukkan adab. Ada dengar? Ada dengar? Ada dengar? Angkat kepala kalau mendengar. Dan makan ikut. Mendengar itu mengangkat kepala. Bukan mencatat mendengar. Mencatat itu tangan, mendengar telinga. Kalau yang Abi terangkan sebentar ini belum tentu antum bisa juga mendengar tempat lain. Kenapa belum tentu? Karena ketika orang menerangkan kita tidak hadir, misal, atau guru-guru kita yang alim, yang faqih, yang rasih di lokal menjelaskan, bisa jadi kita juga tidak hadir atau tidak menyimak, atau kita entah kemana. Makanya ilmu dan hikmah itu sesuatu barang tercecer yang harus cepat dipungut. Jadi kepada kita semua disampaikan, kembali kita semangati murid-murid kita ini untuk betul-betul mengetahui kemuliaan, ketinggian, keutamaan adab. Salah satunya adab dalam menuntut ilmu. Jelas yang putri? Abi di sini bukan di sana. Abi belum orang alim. Abi apalagi orang rasih enggak. Cuman agak sedikit lebih tahu daripada antum. Daripada si Budi ini. Daripada si Budi yang seperti ini. Lebih tahu daripada si Budi yang tidur itu. Tahu sedikit. Bukan Abi tidak alim, cuma lebih tahu sedikit daripada antum. Nah, apa yang Abi tahu sedikit itu cobalah simak. Daripada guru-guru kita yang lain juga, yang latar belakangnya tidak syar'i atau tidak agama, ya simaklah sedikit. Termasuk yang motong kuku di belakang, juga simak sedikit. Kembali kita kepada yang tadi tentang rajab.
Jadi mereka menghormati, bahkan di bulan Rajab ini mereka melakukan penyembelihan kambing. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, itu berhala-berhala mereka. Lalu darahnya dituangkan ke kepala berhala. Kepala berhala. Namanya di bahasa Minang badarahi. Badarahi itu diberikan darah, dituangkan atau diletakkan darah kepada berhala mereka, dan mereka namakan penyembelihan itu dengan al-atirah. Ain, ta, ya, ra dan ta marbutah, atirah, sembelihan untuk berhala. Karena mereka mengistimewakan, mengagungkan, mengutamakan bulan ini, maka mereka kasihlah namanya Rajab. Artinya mereka mengagungkan, mengistimewakan, memuliakan. Rajabar rajulu itu seseorang zabaih, seseorang menyembelih hewan untuk persembahan kepada sesuatu, ya Rajab namanya. Karena mereka ingin meramaikan Ka'bah. Begitu juga di bulan Zulhijjah dan Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan yang ke-11, Zulhijjah bulan yang ke-12. Zulqa'dah, mereka tidak kemana-mana orang Arab. Orang Arab itu kerjanya dulu lebih-lebih di Makkah, karena negeri mereka itu negeri yang tidak punya air. Wadin gairi dzizar namanya, suatu lembah yang tidak punya tanam-tanaman karena air tidak ada, tanah tidak ada. Bisa? Abangnya jangan dilihat dulu ini. Sini apa? Yang putri. Kan Nabi melihat ini, nampak betul ini. Dan abangnya jangan diguyu dulu ya, kecuali abang Barhannya. Negeri yang tidak punya tanaman dan tidak punya air, satu-satunya sumber air dulu Zam-Zam, kemudian tertutup air Zam-Zam. Itu makanya negeri Makkah itu tidak berpenghuni dan ada air. Negerinya bagaikan kuali, dilingkungi oleh bukit-bukit. Sekarang bukit itu ditembus dengan terowongan. Jadi juga bisa diberi nama negeri terowongan. Karena untuk masuk Makkah lewat bukit-bukit itu pakai terowongan. Bukit cadas digali. Panjang terowongan itu menembus bukit, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang lebih. Tidak ada. Jadi mereka mengimbara keluar mencari sumber makanan atau ma'ash mereka. Ada yang beternak, ada yang berburu, ada yang menyamun, ada yang berdagang. Li'ilafi Quraisy ilafihim Ariyahlah itu namanya mereka mengembara, mencari penghidupan. Lebih-lebih masyarakat Makkah itu kaum pedagang, masyarakat Madinah kaum petani. Ada 2 musim mereka melakukan rihlah, asyita was-saif, musim dingin dan musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Mereka lah yang membawa barang-barang dari Yaman, dan barang-barang dari Yaman itu dari timur termasuk negeri kita Indonesia berupa rempah-rempah segala macam, dibawa lewat kapal laut sampai di Yaman. Nah, orang-orang Makkah Quraisy inilah yang mereka membuat
Suatu kafilah dagang, onta-onta bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Salah satunya Utsman bin Affan, itu pedagang ulung. Onta yang membawa, makanya onta disebut dengan kendaraan padang pasir atau kapal padang pasir yang tahan tidak minum sekian lama. Sekali minum bisa habis 1,5 drum. Bawa barang dari Yaman. Onta itu adalah sumber kekayaan dan ukuran kekayaan orang Arab Makkah, terutama Quraisy. Makanya mereka lebih senang onta mereka itu bunting daripada istri mereka hamil. Kenapa? Kalau onta mereka bunting bertambah kekayaan. Kalau istri mereka hamil, jangan-jangan perempuan yang lahir. Ya, Sarido. Jangan ya kan? Nanti senang pula ayamnya bertelur daripada dan lain. Lalu mereka dalam perjalanan itu singgah kembali di Makkah dan di Madinah, melanjutkan perjalanan sampai ke jantung Eropa, mereka. Orang Arab sampai ke Eropa. Nanti barang-barang di Eropa mereka ambil lagi, mereka beli, kemudian mereka selesai urusan di Eropa, di Syam, pusatnya Syam. Dulu Syam itu sekarang menjadi 4 negara Syam, namanya Syam. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu dulu Syam dipecah-pecah oleh dipecah-pecah oleh tentara sekutu. Arab dipecah-pecah dulu ketika Turki Utsmani sudah kalah. Panjang ceritanya, ya sedikit supaya tahu kita sejarah. Makanya Abi harapkan antum ini juga sedikit mengenal. Sedikit, ketika Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah tahun keberapa? Guru Khulasah Nurul Yakin kita ada ini, Bapak MPD kita ya. Perjanjian Hudaybiyah tahun keberapa? Tahun ke-6. Salah satu intinya ada kesepakatan meletakkan senjata, gencatan senjata. Nah, di masa itulah Nabi mengirim surat-surat ke penguasa-penguasa Arab dan penguasa-penguasa di luar Arab, sampai surat itu ke tangan Heraklius, Kaisar Romawi, dan kepada Kisra di Persia. Persia itu sekarang Iran. Iran itu Persia. Negara dikuasa dahulu itu 2. Persia, penguasanya Kisra namanya, nama penguasa itu gelarnya Kisra. Dan di Romawi adalah Kaisar. Ketika itu Heraklius. Nabi kirim surat-surat juga sampai ke Mesir, ke Muqawqis. Muqawqis menerima surat, tapi dia tidak Islam. Cuman beliau menghormati Nabi, dikirim berbagai macam hadiah, dan salah satunya adalah wanita istana namanya Maryah Al-Qibtiyah yang menjadi istri Nabi, melahirkan anak namanya Ibrahim, anak bungsu Nabi Ibrahim. Itu hadiah Gibran, perhatikan. Itu siapa namanya? Kan? Maryah Qibti. Itu apa itu Qibti? Qibti adalah penduduk asli Mesir, Qibti.
Jadi kalau misalnya Ustaz Ihsan ini perempuan, namanya adalah Ihsani Al-Kibtiyah. Ihsan. Orang Mesir asli. Sama dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu nama kampung, nama negeri. Sa'ad. Halimah orang kampung Sa'ad, Sa'diyah. Nah sekarang ada pula kita namanya Halimah tu Sa'diyah baru kita. Bisa jadi beliau orang Sa'diyah, ibu susu Nabi. Mudah-mudahan nanti sampai juga ke Makkah sana, Ibu Halimah kita, amin. Kalau ada uangnya. Kemana nih kajian kita tadi ini? Tiba di tangan Kaisar Heraklius, beliau sangat tertarik dengan isi surat Nabi. Nabi mengatakan beliau utusan Allah. Dan segala macam. Heraklius adalah orang Nasrani. Romawi jajahannya luar biasa sampai ke Mesir. Namanya adik kuasa. Persis sampai pula merambah ke sana kemari. Kalau sekarang negara adik kuasa katanya si Donald Trump, Pak Putin dan Pak Jinping dan Pak Wiwi. Dunia. Heraklius kagum dengan surat itu. Karena dia bukan orang bodoh, dia kisar yang luar biasa. Disuruh carinya orang-orang Arab yang ada di negeri itu. Di Bizantium namanya. Cari. Ketemulah orang-orang Quraisy yang sedang berdagang ke sana, tokoh-tokoh Quraisy malahan. Terjadi dialog ketika itu. Kalian tahu yang bernama ini seterusnya? Tanya nanti kepada guru tarikh sejarahnya. Kami kenal, ini dia. Namanya Muhammad, pribadinya begini. Heraklius mengangguk-angguk. Hampir saja dia menyatakan dirinya Islam. Tapi datang pembisik penasihatnya, pendeta-pendeta Nasrani, kalau Kaisar mengikuti ajaran Muhammad atau Islam itu, seluruh penduduk negara ini Nasrani, jangan-jangan nanti kekuasaan Kaisar tumbang. Cemas dia. Maka penghalangnya untuk Islam adalah kekuasaan. Tidak jadi dia. Tapi tiba surat itu di tangan Kisra Persia, dirobek-robek surat Nabi. Nabi mengatakan nanti kerajaannya juga akan dirobek-robek. Sekarang juga dirobek-robek. Jangan buta sejarah, namanya jas merah. Jangan lupakan sejarah. Apa namanya? Jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau jas biru, jangan sampai melupakan ibu. Kalau jasmi, jangan sampai makan super mie, nanti sakit, dan seterusnya. Apa kisah kita tadi? Orang Arab itu tidak bodoh. Jahiliyah itu bukan berarti ongok rakyat. Mereka sampai melalang buana ke Eropa. Cerdas mereka, cerdik mereka. Mereka ahli bahasa. Cuma dikatakan mereka jahil itu adalah mereka tidak berada di atas kebenaran. Sekarang namanya kan jahiliyah modern nih. Orang Indonesia itu pintar-pintar, kalau Indonesia pintar-pintar, cuma satu orang yang pelanggar-pelongo saja. Tapi otaknya tuh luar biasa. Nah, itu orang Arab. Dan mereka dalam perjalanan mereka itu akan membawa kenang-kenang pulang ke Makkah. Yang putri langsung ditunjuk. Coba perhatikan ini. Nanti kalau ketemu dengan Nabi tidak bisa apa. Salah satu kenang-kenang mereka
Kalau ada mereka pajang di dinding Ka'bah, maka menjadi berhala dia. Kisahnya begitu. Umumnya berhala-berhala Tuhan-Tuhan orang Makkah itu adalah sebagiannya apa yang mereka bawa dari perjalanan jauh, kenang-kenang mereka taruh di dinding Ka'bah. Ada yang berbentuk ini, berbentuk yang mereka jadikan Tuhan dan mereka angkat itu sebagai Tuhan. Begitu mereka menghormati Ka'bah. Dan mereka terkenal kena Ka'bahnya. Andaikan tidak ada Ka'bah di situ, orang Arab itu tidak terkenal sampai sekarang. Ngapa ke sana? Sedikit lebih bercerita ni tahun 2010. Ini lahir tahun berapa? Tahun berapa lahir? Hah? 2012. Jadi 2010 di mana? Tahun 2010 ketika itu Abi pembimbing haji yang Abi grupnya 45 mobil dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Ini yang belakang Sarido ini luar biasa mengantuknya, siapa namanya? Dari Makkah ke Madinah itu 470 kiloan lebih kurang, tergantung dari mananya orang mengukur. 475 kiloan lebih kurang, tergantung di mana orang mengukur. Sepanjang jalan kami dari Makkah ke Madinah tidak ada yang hijau. Warna umumnya dua saja. Warna baju permuka dan warna keramik dinding. Umumnya itu warna. Dan satu lagi warna hitam. Gunung bukit-bukit cadas itu umumnya hitam-hitam. Sekali-kali ketemu dengan simangki dan onta-onta. Kata salah seorang teman Nabi, dia bukan pembimbing tapi Abi pembimbing. Katanya di atas mobil, andaikan tidak haji lah atau umrah kita, ngapa kita ke sini? Tidak ada yang dilihat. Tertangkap. Andaikan bukan tidak haji ke Ka'bah, tentu kalau tidak ada Ka'bah tu tidak haji. Ngapa kita ke sini? Tak apa yang kita dilihat. Lebih baik kita raul-raul di negeri kita. Ya warnanya sepanjang mata memandang itu warna ini. Pasir-pasir lembut dan batu-batu hitam serta warna-warna yang seperti itulah. Tidak ada gitu. Apa yang dilihat? Pohon tidak ada, sayur bayam tidak ada, deli tidak ada, seledri tidak ada. Jangankan bawang merah, bawang merah saja tidak ada. Merahnya tidak ada. Tapi berkat doa Nabi Ibrahim, apa yang tidak ada dijual orang sana ada semua. Warzuq ahlahu minat tamarat. Itulah dia. Kembali lebih kepada kajian tadi. Tadi kan doa untuk Ibu Halimah Sa'diyah. Mudah-mudahan sampai ke sana. Jadi mereka mengistimewakan itu, dan kemudian di bulan Zulqa'dah mereka tidak kemana-mana, menggantungkan senjata. Mereka menyusun panitia-panitia penyambutan orang-orang yang berhaji. Orang Yahudi berhaji, Nasrani berhaji, orang-orang musyrik berhaji. Karena haji itu bukan hanya di masa Nabi SAW. Haji sudah zaman dulu kala. Disebutkan dalam beberapa riwayat, haji itu adalah juga diwajibkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada nanti namanya rute perjalanan haji para Nabi. Berhaji mereka. Nabi Ibrahim itu bukan membuat Ka'bah, cuman pondasinya hilang ditelan banjir. Ka'bah tu berapa kali runtuh.
Kalau sekarang runtuh Kaabah, barangkali orang sudah menyebutnya dengan cocokologi, ini tanda kiamat. Sedikit apapun kejadian di Arab Saudi, ini kiamat, cocokologi namanya. Nabi Ibrahim meninggikan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah hafal sampai sana? Bagus. Dengan putra beliau Ismail. Bahkan ada nanti namanya Jabal Ka'bah namanya. Siapa yang sudah ke tanah suci, itu kalau tidak salah istri ayahnya direktur kita itu sudah beberapa kali ke Makkah menemani suaminya di sebelah Hotel Anjum. Sampingnya namanya Jabal Ka'bah. Batu-batunya dijadikan untuk membangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Sekarang sudah mulai dah hancur-hancurkan. Harus ke sana kita, kena nampak. Nah, ceritanya tadi, mereka menyusun pula panitia-panitia untuk orang berhaji. Karena memang sejak dulu tanah Makkah itu memang menjadi ketertarikan yang Allah bikin kepada hati manusia. Mathabatan linnas, mathabatan linnas. Mathabah, tempat orang berulang kali kembali ke sana. Mathabatan linnas. Jasa Isan, ahli tafsirnya, mathabatan linnas. Setelah itu pula yang bikin Abrahah ingin mengalihkan keramaian kota Makkah ke Yaman. Itu rencana semulanya ingin mengalihkan ke Yaman. Dibikinnya lah di Yaman itu gereja yang besar namanya Quraisy. Diberinya ornamen khusus dan seterusnya. Panjang kisahnya, itu yang memicu Abrahah untuk menyerang Ka'bah. Gaya Donald Trump gayanya. Dia ingin meruntuhkan Ka'bah, dicarinya alibi. Lah, susun nanti panitia haji. Tiba nanti bulan Zulhijjah, bulan haji. Bulan haji 3. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat 3. Syawal, bulan keberapa? Syawal. 8. Malu kita ni habis enter. Nggak ada. Syawal berapa? 1. Oh, 1. Ini bulan berapa? 10. Muharram, bagus duduk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal termasuk bulan haji. Syawal itu artinya mengangkat ekor tinggi-tinggi. Onta betina mengangkat ekornya tinggi-tinggi pada masa itu, maka mereka katakan syalatil ibil. Artinya bulannya bernama bulan Syawal. Atau mereka menggantungkan pedangnya tinggi-tinggi karena kita masih masuk bulan haji, kita tidak lagi berperang atau kemana-mana. Syawal irtifa. Syawal, sudah Syawal apa? Zulqa'dah. Lalu Zulhijjah. Namanya ini bulan haji. Bulan haji itu termasuk nanti dengan miqat zamani. Ini kepada waka kesiswaan dan seterusnya. Kita juga akan mengadakan manasik untuk anak-anak kita. Dalam rapat sudah dibicarakan anak-anak kita dimanasikkan. Anak TK saja manasik. Kalian, guru kalian adalah guru manasik. Orang lain ke sini manasik.
Orang lain ke sini manasik, baik umrah ataupun haji. Yang kalian ini tidak ada manasik. Bahkan tidak ada yang melihat orang manasik. Bahkan guru-gurunya pergi ke mana-mana, tidak mau melihat orang manasik. Tidak ada keinginan untuk haji. Ikut sajalah manasik, nanti mana-mana nanti dicabut untuk haji. Paling tidak nanti habis center nanti yang mengumrahkannya. Hanya Ustaz Jumadi saja. Jumadil awal, Jumadil sani, Ustaz Jumadi ini. Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadi, Jumadi satu lagi ya. Jumadi musim beku, musim dingin. Jumadil awal, Jumadil akhir. Jadi Jumadil awal adalah musim dingin mulai masuk. Jumadil akhir adalah musim dingin sudah akan berakhir. Kalau Rabi' musim semi, Rabi'ul awal, Rabi' musim semi, awal musim semi. Puncaknya Rabi'ul Tsani atau akhir. Syawal. Tetapi yang haji betul adalah bulan Zulhijjah. Tepatnya 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu haji. Sebelumnya persiapan. Nah, mereka meramaikan Ka'bah Makkah itu 2 kali setahun. Pertama Rajab, makanya mereka memuliakan, mengagungkan, menghormati Rajab. Bernamalah dia Rajab. Sampai mereka menyembelih kambing untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Bacalah bil Lata bil Uzza, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza. Datang Islam diganti dengan menyembelih itu Bismillah. Itu makanya Bismillah. Wazkur ismallah, sebut nama Allah. Kalau antum menyimak sebenarnya tadi itu banyak sekali ini yang bisa diperoleh. Makanya Nabi fokus ke sana sedikit. Orang-orang Arab mereka menyembelih itu dengan menyebut nama berhala bil Lata bil Uzza, bil Manata, bil Hubal. Ada lebih 300 berhala. Berhala mereka itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada daripada tembaga, ada daripada kayu, ada dari batu, ada daripada adonan, ada daripada korma. Satu kali mereka bikinlah dari adonan Tuhan mereka di dalam perjalanan safar mereka. Ketika mereka dalam kesusahan, mereka bikinlah patung dari adonan korma. Lalu mereka sembah-sembah dalam perjalanan mereka. Lapal perut mereka, mereka makan Tuhan mereka kan. Itu Tuhan mereka dimakan. Ada pula Tuhan mereka sepak, mereka tendang. Karena kiranya bau kencing anjing. Apa Tuhan ini? Tendangnya Tuhannya. Begitu orang Makkah, orang Arab siswa. Jahiliyah dia. Itu berhala. Banyak di Makkah berhala, lebih 300. Jadi Rajab mereka menyembelih hewan kambing dengan menyebut nama berhala. Lalu dipersembahkan kepada berhala, darahnya di kepala berhala untuk memuliakan, mengagungkan, menghormati bulan itu Rajab. Jadi apa arti Rajab? Apa arti Rajab? Secara bahasa artinya memuliakan, mengagungkan, menghormati. Tiba Islam, Rajab itu dijadikan salah satu al-ashhurul hurum, bulan yang dihormati, bulan suci. 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 yang berturut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini namanya 3 berturut-turut. Kaki antum itu jangan kepada guru dan jangan kepada kiblat. Nyinyir Rabi bilang. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama, Rajab bulan ke-7. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Islam yang dibawa Nabi Muhammad menjadikan 4 bulan ini menjadi bulan yang dihormati, bulan suci namanya. Di kita kan bulan suci Ramadan.
Kita saja yang menambah bulan suci Ramadan. Di kita bukan bulan suci namanya, pengasuh suci ada di sini. Ada dengan Ustaz Kamil? Bukan bulan suci, pengasuh suci. 4 bulan. Berapa? Ashhurul Hurum. Baca. Al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhur bulan-bulan. Al-Hurum bulan-bulan suci yang dimuliakan, dihormati. Paham? Dulu bulan itu dihormati, dimuliakan oleh orang jahiliyah dengan cara syirik, sampai mereka menyembelih hewan-hewan untuk atas nama patung berhala dan dipersembahkan kepada patung. Mereka pergi haji atau umrah, mereka bertawaf itu bertelanjang yang perempuannya. Dia adalah orang-orang pedalaman ketika mereka nyanyi. Jadi ibadah mereka adalah tepukan dan nyanyian. Itu sekeliling tawaf. Ada perempuan yang membuka auratnya. Tawaf mereka. Jadi mereka melakukan itu juga, tapi sudah jauh menyimpang daripada ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan mereka ketika sa'i di Safa itu ada patung. Mereka pegang patung itu. Di tengah-tengahnya ada pula patung. Di Marwah ada pula patung. Itu yang membuat enggan sahabat-sahabat Nabi dahulu untuk tawaf, sa'i dan Safa dan Marwah. Turun pula ayat. La junaha alaikum ayat tawafa bihima. Tidak ada salahnya bagi kalian untuk tawaf, untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Tawaf itu dua. Pertama tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua tawaf Safa dan Marwah. Tapi tiba di Safa Marwah, populernya bukan tawaf, sa'i. Itu ada patung-patung di sana. Enggan sahabat. Itu sebabun nuzulnya. La junah, tidak ada salahnya kalian tawaf, sa'i. Kenapa? Di situ ada patung. Safa patung, di tengah-tengah patung, Marwah patung. Nah, kembali kepada kita tadi. Islam yang dibawa Nabi tetap memuliakan bulan yang 4, menghormatinya, tapi sudah gunanya untuk menghancurkan, memunahkan kepercayaan, keyakinan syirik. Maka dimasukkanlah Rajab, yang kita sekarang berada di bulan Rajab. Hari Kamis insyaAllah, hari Jumat insyaAllah kita 27 Rajab, hari Kamis insyaAllah pergi ke Padang. Ya, ke Padang. Ya, Ustaz Jumadi, ke Padang hari Rabunya. Hari Kamisnya ya. Nah, kelas 12. Dan hari-hari setiap harinya Ibu Ami pergi ke Terusan. Bukan di pesisir selatan, tapi di Kambang Indah sana. Dimuliakan Rajab itu, iya, semua sudah ditukar. Maka jadilah bulan Rajab itu, bulan ke-7, salah satu bulan-bulan yang dihormati, bulan suci dan Islam, yang kita disukai memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Nah, itu yang tanyakan tadi. Jadi berliku Abi menjawabnya supaya dapat sejarahnya. Tidak ada yang seindah kita melakukan sesuatu kena kenal dengan sesuatu itu. Tahu yang satu. Itu makanya tiba di ayat ada yang terkadang ada nanti namanya sababun nuzul. Tiba di hadis ada sababun nurut. Tiba di jodoh ada sebab-sebab perjumpaan dan pertemuan. Itu menginang kembali itu. Ya, Sarido, ini dia. Pertanyaannya, apa amal-amal di bulan Rajab? Nah, ini dia. Bagi siapa yang rajin
yang suka, yang senang, yang banyak melakukan ibadah puasa. Pak, oh Pak, ke depan dulu, ke depan. Dengan baik beliau nyuruh ke depan, ke depan sini, ke depan sini. Itu baik beliau nyuruh ke depan. Kena kerja mengganggu kawan saja dengan pena. Ya, mengganggu teman tadi. Pena ke telinga kawan. Iya, biar nampak. Ini rekamannya. Ke rambut. Jadi pena bisa ke rambut. Di atas telinga. Okeylah, kalau membela diri. Ya, coba ingat lagi. Sampai di mana tadi? Siapa yang suka berpuasa dan banyak berpuasa, rupanya tidak cukup puasa yang biasa. Ada Senin Kamis, ada 3 kali sebulan, ada. Namanya hari putih, Ayyamul Bid, hari-hari putih. Apa hari putih? Hari-hari terang bulan. Namanya apa? Hari-hari Bid, Al-Ayyamul Bid, hari-hari putih. 13, 14, 15, 3 hari sebulan disukai kita, atau 3 awal, 3 tengah, 3 akhir dalam kitab Nailul Autar. 3 awal, 3 tengah, 3 akhir, berarti sebulan 9 kali. Bisa tambah pula Senin Kamis 11. Oh, itu juga sudah dilaksanakan. Syawal tambah 6 hari sepanjang Syawal. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Sittata ayyam min Syawal. Sudah 3 kali, perhatikan. 6 hari di bulan Syawal, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir bulan, bisa berturut-turut, bisa tidak. Yang penting 6 hari. Cuman yang utamanya selesai hari raya langsung berpuasa berturut-turut 6 hari. Itu juga sudah. Masuk pula nanti bulan Zulhijjah, namanya puasa Arafah tanggal 9. Sudah juga. Tiba pula di Muharram, Asyura, Tasu'a ke-9 Asyura. Masuk pula itu puasa hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram. Sudah semuanya. Lalu datang pula puasa Daud juga sudah, tapi ingin juga berpuasa. Kata Nabi kepada sahabat, perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Bulannya haram yang 4 itu salah satunya Rajab. Itu makanya kita disukai siapa yang pingin banyak puasa, perbanyak puasa di bulan haram. Salah satunya bulan Rajab. Tapi tidak ada puasa khusus istimewa dijumpai, diketemui hadis yang sahih menunjuk hari tertentu, jumlah tertentu di bulan Rajab ini. Tanyalah kepada ahli fikih kita, Ustaz Deno Syariah atau Ustazah Sahara, atau kepada guru ahli bahasa kita Ustaz Akmal. Tanyalah. Salah satu kitab yang membahas itu namanya Lataiful Ma'arif. Kalau belum ketemu, datang saya ke tempat Abi tunjukkan kitabnya, baca saya sendiri. Sayangnya masih berbahasa Uzbekistan, bahasa Arab. Dijelaskan di situ bahwa hadis-hadis yang sahih ataupun hasan, baik hasan di gairi ataupun tidak. Hadis dhaif pun tidak, yang menunjuk hari tertentu, berapa jumlah tertentu untuk puasa Rajab. Cuman siapa ingin suka berpuasa di bulan Rajab, puasa saja. Namanya puasa sunnah di bulan haram. Di bulan-bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, termasuk memperbanyak puasa bulan Syawal, bulan apa lagi? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kita disukai memperbanyak puasa, tapi tidak diketemukan
hari khusus sebagaimana yang dikatakan dalam hadis palsunya puasa di bulan Rajab nanti minum air sungai Rajab di surga. Itu maudhu' namanya. Maudhu' itu bahasa kitanya palsu. Namanya dibikin-bikin. Siapa yang mengamalkan hadis palsu, mau dia berenggo, dia berenggan, jangankan berlabuh, malahan nanti pokok temakan. Jangankan berpahala, malahan berdosa. Karena kita mengajarkan amalan yang berdasarkan hadis palsu. Jadi pertanyaannya, apa saja di bulan Rajab ini yang disukai kita beramal, memperbanyak puasa? Berapa? Terserah. Hari apa? Ya di hari yang 7. Karena hari yang 8 tidak ada. Kapan kita puasanya? Siang hari. Malam hari tidak boleh. Gitu aja. Pakai sahur? Iyalah, pakai sahur. Paham itu? Juga kita disuruh di bulan yang mulia ini memperbanyak amalan-amal yang memang ada disunnahkan. Apakah salat atau sedekah atau tilawah Al-Quran ataupun salawat Nabi SAW. Melatih diri karena dia bulan yang dimuliakan. Makanya ada juga orang yang suka berumrah di bulan Rajab meniru kebiasaan orang Arab jahiliyah. Itu pula masalahnya. Karena bulan Rajab bulan yang diagungkan, diistimewakan, dimuliakan. Itu Rajab namanya. Jadi apa saja amalan itu? Silakan banyak puasa. Oh, hanya bisa 1 hari saja, ya silakan. 2 hari silakan. 3/4 hari, ya silakan. Yang dianggap 3, yang 1/4-nya enggak. Yang 1/4 itu terlambat makan kiranya. Boleh berapa saja. Oh, jadi tidak ada puasa Rajab. Yang ada puasa di bulan Rajab. Si Rajab tidak ada punya puasa. Kecuali dia berpuasa di bulan Rajab. Namanya puasa di bulan Rajab, bukan puasa Rajab. Itu sudah dipilah, dipilih, diseleksi sekian banyak, dapat kesimpulan seperti itu. Bukan tidak boleh berpuasa. Hati-hati nanti mendengarkan ceramah atau membaca buku yang menguraikan suatu fadilahnya luar biasa. Kadang-kadang lebih hebat pula daripada puasa Ramadan fadilahnya. Termasuk salat di bulan Rajab, ada namanya ragaib dan macam-macam lah yang kita sudah himpun, sehingga Abi pernah nulis buku agak tebal sedikit, tapi bisa dikatakan buku saku spesial tentang Rajab. Sudah dicetak, tapi peminatnya orang yang tidak mau saja. Rajab. Nah, disitulah makanya Abi tahu, karena Abi sudah pernah menghimpun, menulis buku selagi masih dulu ada mata masih kuat, namanya Rajab. Juga buku tentang Syaban Abi tulis, buku tentang Ramadan juga Abi tulis. Belum dipakai oleh Abi Center karena Abi menulisnya ketika dulu itu bukan di Abi Center tapi di Mu'alimin. Belum ada permintaan daripada orang Abi Center. Karena orang Abi Center sudah mencapai tingkat kesekian ilmunya. Rajab namanya. Apa? Apa kesimpulannya? Rajab bulan yang dimuliakan, yang dihormati, yang diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Di Islam dimasukkan ke dalam salah satu bulan suci, bulan yang dihormati dan bulan yang diharamkan menumpahkan darah. Apa saja amalan di bulan Rajab? Memperbanyak puasa, tetapi itu sudah alternatif namanya. Karena lebih utama puasa Senin Kamis. Jadi jangan pula dianggap puasa di bulan Rajab lebih istimewa daripada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis kan puasa Nabi Muhammad. Memperbanyak tilawah Al-Quran, salawat Nabi,
bersedekah dan meningkatkan mutu amal saleh kita, yaitu salat-salat sunnah. Itu saja Rajab. Dan kita diajari doa ketika masuk Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna syahra Ramadhan. Abi tidak bisa melakukannya karena suara Abi itu meliuk-liuk bagaikan batang pohon bambu. Pecah suara kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada yang dapat nyanyinya? Wa balighna syahra Ramadhan. Ya Allah, berkahilah untuk kami Rajab yang agung ini dan bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan kebanyakan kaum muslimin, bulan di mana diangkatkan amal-amal saleh. Maka berkati pula lah untuk kami itu Sya'ban. Wa balighna, sampaikanlah kami dalam keadaan sehat wal afiat, aman sejahtera kepada bulan Ramadan yang penuh berkah. Itu dia. Jadi Allahumma, coba baca semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna syahra, bukan sahara. Apa? Syahra Ramadhan. Kalau ada yang dapat iramanya bagus. Kenapa bagus? Menyemangati kita untuk berdoa. Tapi berdoa jangan melagu. Menyemangati kita dalam berdoa. Bagus doanya. Kalau dalam konten sudah dibuatkan itu, dalam kontennya tinggal tengok saja. Tapi Abi sudah sekian bulan tidak pernah lagi memasukkan tulisan-tulisan konten Nabi yang buat kepada Abi Center, karena tidak ada yang ngebris. Satu-satunya makhluk yang ngebris Ustaz Jumadi. Yang di sebelah Ustaz Jumadi, sebelah kanannya tidak juga. Semenjak itu Abi tidak lagi memasukkan tulisan ceramah konten kepada grup Abi Center karena sedikit pahalanya. Kenapa sedikit pahalanya? Tidak ada yang baca. Pada yang lain. Saya buat di konten namanya tentang Rajab. Termasuk doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna syahra Ramadhan. Itu kesimpulan tentang bulan Rajab. Satu lagi, bahwa siapa yang berbuat zalim, berbuat berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, berdosa besar, tetapi di bulan-bulan haram, di bulan yang rahmati termasuk bulan Rajab, dosanya lebih berkali lipat dibanding di bulan biasa. Contoh, ini di bulan Rajab. Kalau antum ini merampok, membuli misalnya, itu zalim namanya. Atau mengambil punya teman. Atau kemarin ada yang mencuek orang yang sedang salat, menghantam ke depan. Agak terberangsang juga Abi melihat, tapi Abi tidak marah karena nanti Abi pelan nanti tensi. Itu dosa besar, mengganggu orang salat, membuli orang, zalim. Yang bicara bisa gantian. Tetapi jika dilakukan di bulan Rajab yang mulia ini, dosanya berkali lipat. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. Bisa paham? Di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa kita berbuat zalim. Zalim terbagi 3.
berbuat zalim. Salah satu bentuk kezaliman adalah kita melanggar perintah-perintah Allah atau larangannya, kita berdosa. Di bulan biasa kita berdosa besar. Mengganggu orang salat, jangan katakan itu dosa kecil, mengganggu orang salat. Menyepak pecinya, mendorong orang ke depan sedang salat. Jangan katakan salah kecil itu. Syaitan itu dosa besar. Dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya berkali lipat. Paham maksudnya? Begitu juga sebaliknya, berbuat amal saleh, berbuat kebajikan di bulan Rajab ini, maka pahalanya berlipat ganda. Itulah keistimewaan bulan Rajab. Maka kita perbanyaklah amal saleh. Putri-putri yang berteriak-teriak menjerit-jerit, memekik-mekik, inna angkaral aswati la sautul hamir, sejelek-jelek, seburuk-buruk teriakan-teriakan keledai. Maka ada putri-putri yang begitu, dia sudah meniru keledai dan lebih buruk pada keledai. Surat Luqman, dia sudah tidak beradab, tidak menunjukkan seorang putri yang bagus. Itu orang liar, suku-suku liar begitu dia. Entah dibikin, entah sengaja, entah memang sudah terbiasa. Kelabi tidak senang, tidak suka, berkali-kali diperingatkan. Berdosa di bulan Rajab, dosanya lebih meningkat. Ini hati-hati. Pertanyaan dari Facebook. Apa katanya? Apabila kita puasa di bulan Rajab, niatnya mengganti puasa yang ditinggal di bulan Ramadan, apakah dapat pahala puasa Rajab juga? Oh, pahalanya. Sebenarnya satu lagi, jam di belakang itu tidak akur. Habis sudah diperintah berhenti oleh penguasa acara ini. Ada yang bertanya di lewat Facebook, apakah kita mengqada puasa di bulan Rajab ini, puasa wajib diqada ya, apakah dapat double? Dapat double. Minimal kita beramal saleh di bulan Rajab. Sama dengan kita mengqada puasa di Senin Kamis, double pahala. Pahala apa? Pahala puasa qada, dan kita melakukannya di Senin Kamis. Tapi puasa di Kamis tidak tepat, karena qada berbeda dengan sunnah. Cuma kita mendapat keistimewaan Senin dan Kamis. Jadi ibu atau bapak yang bertanya di Facebook bahwa mengqada puasa wajib di bulan Rajab disukai. Bahkan Aisyah suka menunda qadanya di bulan Syaban karena kemuliaan Syaban. Jadi kalau kita mengqada, terutama perempuan putri, kalau mengqada di bulan Rajab ini puasa, seperti ibu waka kita mengqada di bulan Rajab ini, itu keistimewaannya apa? Qada terbayar, kita telah bisa beramal saleh di bulan Rajab. Tapi puasa Rajab tidak dapat. Kenapa? Niat kita mengqada. Apakah boleh dua niat? Niat mengqada dan niat puasa sunat. Satu peluru tidak bisa dua ekor burung kena. Satu niat untuk yang wajib saja. Cuman dia dapat keistimewaan, dapat kemuliaan seperti itu. Itu yang jawabannya. Yang